Shalom, Shalom Jemaat JKI Penuai dimanapun Anda berada siang hari ini. Apa kabarnya? Pasti luar biasa. Amin. Manusia biasanya mempunyai dua cara untuk belajar. Satu dengan membaca, dan satunya lagi berkumpul dengan orang-orang yang lebih pintar. Dalam Matius 11 ayat 29 berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan." Memperhatikan dengan siapa kita bergaul dan bagaimana belajar daripadanya adalah bagian penting untuk sebuah masa depan yang gemilang. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari siang hari ini kita beribadah bersama-sama dengan penuh antusias, sukacita. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya? Saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa sepanjang minggu ini. Saat ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik bagi Allah dan Raja kita yang mulia. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu Ku Mau Selalu Bersyukur. Kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan, sebab Engkau baik dalam kehidupan kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara, Kau kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, besar setiamu Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, hatiku percaya, Kaulah menara, Kau kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kita mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, menuntun hidup kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan.
Karena firman itu bagikan pelita yang menuntun kehidupan kita, supaya setiap hari kita bisa berjalan di dalam jalan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memujimu karena Kau sangat baik, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mari sama-sama katakan, ku bersyukur. Amin Tuhan. Ku bersyukur sebab Kau setia, dan ku memujimu karena Kau sangat baik, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Katakan mulialah. Amin Tuhan. Namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Sekali lagi katakan mulialah namamu Tuhan. Mulialah namamu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau yang termulia. Puji namamu, segala pujian syukur bagimu, kemuliaan Allah yang besar. Terima kasih. Puji namamu Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapa. Saatnya kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah Bapa di surga Engkau hadir Tuhan. Engkau katakan apa isi hatimu Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan untuk mengatakan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pengurapan-Mu ada di dalam hamba-Mu. Dan biarlah hati kami, hati yang siap untuk Tuhan taburi dengan benih-benih firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa berkumpul bersama-sama. Kita akan belajar firman Tuhan, kita akan belajar bagaimana Tuhan memproses hidup kita. Kita tahu bahwa JKI Penuai Walonggong mempunyai visi, yaitu prioritas utama. Berapa minggu yang lalu kita belajar mengenai kualitas hidup kita Bapak Ibu, di mana kita mengetahui seberapa besar kualitas yang ada di dalam hidup kita. Pada minggu ini kita akan belajar mengenai kualitas iman, di mana kita tahu pentingnya kualitas iman ini. Seseorang di saat dia menjalankan kehidupan sehari-hari atau saat ini Bapak Ibu, itu menentukan kualitas iman kita. Sebelum kita belajar lebih lanjut, sebelum kita mendengar firman Tuhan lebih lanjut, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu pada siang hari ini. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan, Kau pakai bibir mulut hamba ini untuk memberitakan firman Tuhan. Karena aku percaya bukan karena gagah kuat kami, tapi semua karena pengertian yang berasal daripada Engkau Tuhan. Kau pimpin kami Roh Kudus, Kau sertai kami Tuhan.
Jauhkan dari hal-hal yang tidak baik Tuhan. Jauhkan dari hal-hal yang mengganggu sasani, kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah firman Tuhan ini tersampaikan dengan baik, tersampaikan dengan arti yang baik Tuhan, di dalam kehidupan sidang jemaat-Mu, kehidupan hamba-Mu Tuhan. Terpujilah di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Berbicara tentang kualitas, berbicara tentang bobot atau mutu dari sesuatu yang dapat diukur dengan nilai baik atau nilai yang kurang baik atau nilai yang buruk. Sesuatu dikatakan berkualitas apabila memiliki nilai-nilai kebaikan yang sudah melewati tahap pengujian yang ketat untuk mengukur kadar kebaikan yang dikandungnya, Bapak Ibu. Jika kita mau memproses kehidupan kita dinyatakan berkualitas, kita harus melewati proses-proses, kita harus melewati tes-tes yang akan kita lalui. Tanpa kita tidak melewati itu, kita tidak akan tahu kualitas iman kita, kualitas hidup kita, Bapak Ibu. Tidak ada sesuatu pun yang dikatakan berkualitas tanpa melaluinya sebuah proses. Tanpa melalui sebuah proses. Ya, yang disebut dengan ujian akan menentukan apakah sesuatu yang layak ditingkatkan statusnya. Baik atau tidak baik. Demikian juga dengan iman Kristen kita. Ya, iman dikatakan berkualitas adalah iman yang sudah berhasil melewati sebuah proses ujian. Dikatakan iman kita berkualitas, apa buktinya? Jika kita iman yang sudah berhasil melewati sebuah proses ujian, Bapak Ibu. Jangan dikatakan kita beriman kepada Tuhan tetapi kita gagal melewati ujian, melewati tes-tes yang Tuhan kasih, melewati tes-tes yang kita hadapi dari kehidupan kita sehari-hari. Jangan katakan kita beriman kepada Tuhan tetapi terlalu cepat menyerah saat kita sedang melalui dalam sebuah proses yang menentukan kualitas iman kita, Bapak Ibu. Ya, ada sebuah kisah di Alkitab tentang seorang perempuan Kanaan yang berkebangsaan Siro-Fenisia yang menunjukkan kualitas imannya kepada Tuhan Yesus. Ia menjumpai Tuhan Yesus pada waktu yang tepat. Ia adalah seorang perempuan yang berprestasi di dalam perjalanan imannya kepada Tuhan. Ya, setelah melewati beberapa tahap ujian imannya, akhirnya ia berhasil dan memperoleh penghargaan daripada Tuhan. Di dalam Matius 15 ayat 28 berkata seperti ini. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ketika perempuan ini meminta sesuatu kepada Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus langsung memberikannya? Tidak. Tapi Tuhan Yesus memberikan suatu ujian kepada dia. Apakah iman dia masih terus berharap kepada Tuhan untuk kesembuhan anaknya? Ketika ibu ini datang kepada Tuhan dan meminta kesembuhan untuk anaknya, dia meminta dengan hati. Karena setiap proses yang dia lalui, setiap hal-hal yang dia lalui, Tuhan melihat iman dia. Tuhan melihat hatinya bahwa ibu ini memberikan apa yang dia lihat bahwa Tuhan Yesus pasti bisa menyembuhkan anaknya. Maka di dalam Matius 15 ayat 28 ini dijelaskan begitu, Tuhan Yesus berbicara kepada ibu, besar sekali imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Ya, ada tahap-tahap ujian iman yang berhasil dilewati oleh perempuan Kanaan ini. Yang pertama dikatakan ketidakpedulian Tuhan Yesus terhadap teriakannya untuk meminta tolong. Di ayat 22 dan 23. Ketika perempuan ini berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong hambamu, Tuhan tolong sembuhkan anakku. Tapi Tuhan Yesus, begitu banyak orang, begitu banyak sekali orang yang berbondong-bondong datang kepada Tuhan karena melihat banyak mukjizat yang dilakukan, banyak sesuatu yang Tuhan berikan, sesuatu hal yang Tuhan kasih di dalam setiap kehidupan orang percaya. Demikian juga dengan perempuan Kanaan ini. Dia tidak memperdulikan situasi yang ada, dia tidak memperdulikan suasana yang ada, tetapi dia berfokus hanya kepada Tuhan. Ketika Tuhan Yesus tidak menghiraukannya terhadap teriakannya untuk meminta tolong, kita bisa lihat bahwa tahap-tahap ujian iman perempuan ini
berhasil dilewati dengan berhasil. Begitupun juga dengan kehidupan kita. Ketika Tuhan Yesus, kita berdoa kepada Tuhan untuk meminta kesembuhan, untuk meminta pertolongan, terobosan iman kita, terobosan keuangan kita. Tetapi Tuhan tidak menjawab saat itu. Apakah kita tetap berteriak kepada Tuhan? Apakah kita tetap berdoa kepada Tuhan? Ini yang dilakukan perempuan Kanaan itu. Yang kedua, ketidakpedulian murid-murid Tuhan Yesus yang menolaknya dan menyuruh Tuhan Yesus untuk mengusirnya. Di ayat 23b dikatakan ketika perempuan ini berteriak, murid-murid Tuhan Yesus malah menyingkirkannya, malah tidak memperdulikannya. Ada sesuatu hal yang dia inginkan untuk kesembuhan anaknya. Dan kita lihat bahwa ketika iman dia diuji, ketika iman dia dipertanyakan, dia tetap berteriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong anakku, Tuhan tolong anakku. Dia tidak memperdulikan murid-muridnya. Ketika diusir oleh murid-muridnya, tapi dia tetap percaya bahwa Tuhan Yesus akan mendengar teriakan dia. Yang ketiga, tahap ujian iman dia. Dia anggap tidak penting dan tidak prioritas oleh Tuhan Yesus. Ia hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Di ayat 24. Ketika perempuan ini meminta kepada Tuhan Yesus untuk kesembuhan anaknya, kita bisa melihat bahwa hati seorang perempuan ini untuk kesembuhan anaknya itu, biarpun dia dihina, biarpun dia dicaci maki, dia tetap meminta belas kasihan kepada Tuhan. Dan apakah Tuhan Yesus memperdulikannya untuk saat itu? Tidak. Tuhan Yesus malah memberikan sesuatu perumpamaan yang menyakitkan hatinya. Tapi kita bisa lihat bahwa proses perempuan Kanaan ini memberikan inspirasi dalam kehidupan kita untuk kita bisa melihat bahwa apa yang dipandang baik oleh Tuhan itu akan kita dapatkan, bukan dipandang manusia. Bahwa ketika kita mendapat cacian, ketika kita mendapat cemooh dari seseorang, ketika kita mendapatkan hal-hal yang negatif dari seseorang, apakah hati kita tetap percaya? Apakah hati kita tetap menyimpan rasa dengki? Apakah hati kita menyimpan rasa kesal? Kita belajar dari perempuan Kanaan ini. Dia hanya berfokus kepada Tuhan Yesus. Ketika semua orang tidak memperdulikan kehidupan kita, ketika semua orang tidak lagi bisa melihat bahwa ada hal yang baik di dalam kehidupan kita, apakah kita tetap masih mengasihi orang itu? Dan inilah yang dilakukan perempuan Kanaan, bahwa banyak tahapan-tahapan iman yang dia berhasil lewati pada saat itu. Yang keempat itu ada istilah anjing, Bapak Ibu. Kalau kita lihat konotasi anjing atau hewan ini, berbicara berbahasa cukup kasar. Kita mengatai seseorang dalam bahasa yang sangat kasar. Kita tahu bahwa tidak baik untuk kita mengatakan orang sebuah binatang atau kata-kata yang tidak membangun, yang digunakan Tuhan Yesus untuk menyebut orang-orang yang bukan dari umat Israel. Kita bisa lihat bahwa ketika perempuan Kanaan ini, Tuhan Yesus berbicara kesembuhan hanya untuk bangsa Israel. Engkau hanyalah seorang tidak baik memberi rempah-rempah kepada anjing. Dalam arti kata, kita bisa lihat bahwa apa yang perempuan Kanaan ini terima pada saat itu, tapi dia hanya berfokus kepada Tuhan untuk kesembuhan anaknya. Dan kita tahu bahwa setiap kita lahir untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan datang bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi Tuhan datang untuk setiap kita yang percaya akan nama Tuhan, akan kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan turun atas kehidupan kita, kehidupan Bapak Ibu, kehidupan saya, dimanapun kita berada. Kita percaya bahwa setiap apa yang kita lakukan untuk Tuhan, apa yang dipandang baik untuk Tuhan, kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan, penghiburan dimanapun saat-saat kita lemah, Bapak Ibu. Perempuan ini berhasil melewati sebuah proses atau sebuah ujian yang menurut ukuran manusia biasa sangat menyakitkan, ya, dan memaksanya untuk
mundur dan menyerah. Bisa aja dia menyerah, bisa aja dia menyerah pada saat itu ketika Tuhan Yesus tidak memperdulikannya. Banyak tahap yang dia lalui ketika iman dia sedang diuji. Banyak proses yang dia lalui ketika dia sedang memberikan kekuatannya tuh untuk memanggil Tuhan, untuk melihat bahwa apa yang dia lakukan untuk kesembuhan anaknya, dia lakukan dengan sepenuh hati. Banyak proses yang dia lalui. Begitupun dengan kehidupan kita. Di saat kita melalui banyak proses atau rintangan kehidupan, apakah kita harus tetap setia? Apakah kita harus berpegang terus kepada Tuhan? Kita belajar dari perempuan Kanaan ini. Dia tidak pernah menyerah, Bapak Ibu. Dia tidak pernah pantang menyerah. Ya. Kalau dengan keadaan mungkin kita dalam keadaan sakit, contoh mungkin dalam keadaan sakit, dan sakit itu mungkin bertahun-tahun tidak sembuh, kita sudah berobat ke sana kemari, kita sudah menghabiskan uang banyak, kita sudah berdoa, mengikuti banyak KKR, kemana kita pergi untuk kesembuhan. Apakah iman kita akan lemah? Apakah kita akan menyerah? Ya emang ini udah takdir Tuhan, emang ini udah harus saya hadapi. No, Bapak Ibu. Tetapi selagi kita masih ada kekuatan, selagi kita masih ada hidup, masih ada pengharapan. Masih ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus, di dalam kasih-Nya, di dalam setiap kehidupan kita. Kita masih punya harapan. Harapan kitanya pada Tuhan. Kita belajar dari perempuan Kanaan ini. Perempuan ini tidak menyerah, bahkan terus mendesak Yesus dengan bersungkur di bawah kakinya di ayat yang ke-25. Dia tidak menyerah. Dia tersungkur di bawah kaki Tuhan. Kita lihat ya kegigihan perempuan ini. Kita lihat bahwa dia tidak peduli apapun akan dia lakukan. Berusaha mengendalikan perasaannya dengan berpandangan positif, Bapak Ibu. Positive thinking di ayat yang ke-27. Dia memikirkan hal yang positif. Kalau kita punya pikiran yang positif, kalau kita bertindak positif, pasti hasilnya positif. Tapi kalau kita memikirkan hal-hal yang negatif, pasti hasilnya negatif. Karena apa yang kita pikirkan dan tubuh akan lakukan. Begitupun juga dengan kita. Kalau kita berpikiran, wah ini kita akan berhasil, wah kita usaha kita akan berhasil, berdoa dalam nama Tuhan, kita berusaha, kita berjuang bersama-sama, kita berpikiran positif, kita lakukan itu, aura kita, antusias kita akan kekuatan yang di dalam hidup kita akan membangkitkan. Gitu. Kalau kita berpikiran negatif, pasti hasilnya akan negatif. Begitupun juga kalau kita membicarakan tentang yang negatif dengan seseorang, pasti orang itu akan berasa, dan kita akan memandang negatif terhadap orang itu. Itu yang terjadi, ya. Karena ia memiliki arah dan tujuan yang tidak boleh gagal, yaitu kesembuhan bagi anaknya yang dikasihinya, Bapak Ibu. Ujian itu berakhir dengan pujian dan kesembuhan bagi anaknya. Amin. Katakan amin. Ketika kita sebagai orang yang percaya berdoa terus-menerus dan belum mendapatkan jawaban, kita percaya sebagai orang beriman, Tuhan pasti menjawab kita tepat pada waktunya. Ketika kita percaya, kita yakini, kita belum ada jawaban doa kita, mungkin kita tahu bahwa Tuhan pasti akan menjawab setiap doa kita tepat pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Begitupun juga dengan keyakinan, ketika kita belajar percaya akan hal-hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, tindakan kita akan menjadi lebih baik, kekuatan kita akan menjadi lebih baik. Tuhan akan memberikan hal-hal yang baik, Tuhan akan memberikan hal-hal yang positif. Dan percaya bahwa sesuatu yang Tuhan berikan adalah tepat pada waktunya. Yang percaya katakan amin.
Kita belajar bahwa dari kisah perempuan Kanaan ini yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita mendapatkan sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi pertumbuhan iman kita, pertumbuhan iman saudara, pertumbuhan iman saya. Iman yang bergairah dan sikapnya yang tidak mudah menyerah menghadapi ujian menunjukkan kualitas imannya. Kita dapat belajar dari kisah ini supaya kita sebagai seorang Kristen memiliki iman yang berkualitas dan menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita sebagai orang yang berkualitas, memiliki iman yang berkualitas dan menyenangkan hati Tuhan. Selama Anda masih berada di dalam dunia ini, artinya Anda masih membutuhkan iman. Ketika kita masih berada dan kita masih bernafas, kita masih membutuhkan iman. Ya, berarti ketika Anda di surga sudah tidak ada lagi membutuhkan iman. Ketika kita sudah berada di surga, kita tidak lagi membutuhkan iman. Tapi ketika kita masih ada di dunia ini, Bapak Ibu, kita masih membutuhkan iman. Karena yang kekal adalah kasih Tuhan. Apakah arti iman yang sesungguhnya? Coba kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat 1 berkata seperti ini, Bapak Ibu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya ulang, Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Ketika sesuatu hal yang mustahil menghampiri hidupmu, tetaplah berjalan walaupun Anda tidak melihat. Itulah iman. Lalu bagaimana Anda tetap mempertahankan kualitas iman? Setiap orang yang memiliki kualitas iman yang berbeda-beda, Bapak Ibu. Setiap kita memiliki kualitas iman yang berbeda-beda. Ya, maka dari itu Anda membutuhkan solusi untuk memperoleh iman, memperoleh kualitas iman yang baik, kualitas iman yang menghasilkan apa yang Anda peroleh. Ada 3 hal yang saya catat kualitas iman yang perlu kita ketahui, Bapak Ibu. Yang pertama itu, iman Anda bisa lemah atau bisa kuat. Iman kita itu bisa lemah atau bisa kuat. Di dalam Roma 4 ayat 19 sampai 20 berkata seperti ini. Ayat 19, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahuinya bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Di ayat 20 dikatakan, tetapi terdapat janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Yang pertama yang saya catat, iman kita bisa lemah atau iman kita bisa kuat. Ya. Kualitas iman yang pertama ini terkadang kita bisa belajar dari cerita Abraham dan Sarah ketika hampir 100 tahun Sarah itu tidak memiliki keturunan. Dan Tuhan menjanjikan bahwa kamu memiliki keturunan sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di laut. Tetapi tidak kunjung Tuhan berikan dalam usia yang 100 tahun dan sudah tutup haid. Di dalam ilmu kedokteran itu tidak mungkin bisa memproduksi atau tidak bisa mungkin menghasilkan anak bagi kehidupan Sarah dan Abraham pada saat itu. Tetapi semua Tuhan berikan dengan apa yang tidak mungkin dan menjadi mungkin di dalam kehidupan Sarah dan Abraham. Tuhan berbicara dengan keturunanmu. Tuhan sudah memastikan dengan keturunanmu. Tapi kita bisa lihat bahwa kualitas iman ini, kita bisa lihat bahwa terkadang dimiliki oleh orang-orang yang lahir baru dan mengenal Allah secara pribadi, Bapak Ibu. Namun ketika orang itu mendapat sebuah persoalan yang luar biasa, iman itu bisa redup
dan bahkan mati. Ya. Namun Tuhan memberikan Abraham dan Sarah untuk menjadi teladan bagi setiap orang yang percaya bahwa kita harus memiliki iman yang kuat. Kita belajar dari cerita Abraham dan Sarah ini. Ketika kita menerima janji Tuhan dalam hidup kita, pegang itu. Ketika kita memiliki janji yang Tuhan berikan, kita harus tetap percaya. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tidak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Tetapi kita melakukan untuk menguji iman kita. Apakah kita harus tetap percaya? Apakah kita harus tetap mengasihi? Apakah kita harus tetap berpegang teguh pada Tuhan? Yang kedua, iman yang teruji dan yang tidak teruji. Saya dapat di dalam 1 Petrus 1 ayat ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh pujian-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Apa maksudnya iman yang teruji dan tidak teruji? Di dalam ayat 1 Petrus 1 ayat 7 ini. Ketika orang membuat emas, mengolah emas dari tanah ke bangkuan untuk menjadi bentuk mungkin anting atau kalung atau sebagainya. Emas itu ditempa dengan beribu derajat panasnya sehingga emas itu bisa dibentuk. Ketika kita melewati iman kita atau kualitas iman kita, ini iman kita teruji atau enggak? Iman kita ini bisa terukur atau enggak? Kualitas iman yang kedua ini iman yang dimiliki oleh orang-orang yang memang diuji oleh Tuhan. Terkadang kita dihadapkan dengan sebuah ujian yang harus kita lalui, sebuah masalah yang harus kita lalui. Mungkin masalah keluarga kah, atau masalah keuangan kah, masalah finance, atau masalah apapun yang kita hadapi saat ini. Kita harus memperoleh proses ujian itu dan kita harus bisa melewatinya. Ya. Dan contohnya mungkin di dalam kitab Alkitab itu Ayub. Ayub adalah salah satu tokoh Alkitab yang memang imannya sudah teruji, Bapak Ibu. Allah sudah tidak meragukan lagi kepercayaan Yakub kepadanya, Ayub kepadanya. Ya, mari kita menjadi Ayub-Ayub yang teruji dari saat ini, masa-masa ini. Mungkin masa saat ini masa yang berat bagi Bapak Ibu dan saya gitu. Maksudnya kita bisa lihat global krisis di mana-mana, banyak kejatuhan finance atau perbankan dunia itu sudah mulai kolaps dan goyang. Terutama kita lihat di Amerika sudah banyak bank-bank besar jatuh dari perekonomian yang ada, dan akan bisa bertahan atau tidak itu semua tergantung dari konsekuensi semuanya dari apa yang kita doakan, Bapak Ibu. Kita tetap doakan, kita tetap percaya bahwa setiap kita anak-anak Tuhan kita harus mendoakan supaya tidak terjadi krisis global, Bapak Ibu. Karena dimanapun kita berada, mau di Australia maupun di Indonesia, di seluruh dunia, kita bisa lihat banyak negara yang kolaps saat ini. Kita berdoa untuk bangsa kita, bangsa Indonesia atau bangsa Australia yang kita tinggal saat ini. Kita percaya bahwa setiap anak-anak Tuhan berdoa untuk bangsa yang dimana tempat kita tinggal. Jangan kita biarkan terlena, tapi kita bisa melihat bahwa kuasa doa itu luar biasa. Kita berdoa untuk mereka, kita berdoa untuk perekonomian saat ini, karena percaya bahwa akan ada efek yang besar kalau kita melihat ada kejatuhan krisis ekonomi yang luar biasa. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang saya catat, iman kecil atau besar. Di dalam Matius 8 ayat 10 berkata seperti ini. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara bangsa Israel." Ini cerita tentang perwira yang datang kepada Tuhan Yesus untuk meminta kesembuhan anak buahnya.
ketika kualitas iman yang ketiga ini adalah iman kecil atau iman kita yang besar. Ya, mungkin beberapa dari kita memiliki kualitas iman yang ketiga. Kualitas iman yang wah, iman saya belum sebesar itu, atau iman saya masih dipertanyakan. Tapi kita belajar bahwa ketika kita memiliki iman yang taat kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, bukan berarti ketika Anda sudah mengikuti Tuhan, Anda memiliki iman yang besar. Tetapi ketika kita mengikut Tuhan, kita belajar, mau diproses, mau diuji, menjadi iman kita semakin terus bertumbuh dan semakin kuat dalam Tuhan. Iman bukan timbul ketika Anda melayani di sebuah gereja, Bapak Ibu. Ya, makan semeja dengan seorang pendeta atau menjadi seorang pendeta, tidak. Tapi iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Siapapun kita memiliki iman yang besar. Ya. Dengan cara apa? Dengan menambahkan melalui doa dan firman Tuhan. Kita belajar, kita berdoa, kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengikuti komsel yang ada, biar iman itu terus masuk ke telinga kita dan kita bisa bertumbuh melalui pendengaran akan firman Tuhan. Alkitab mengatakan pendengaran akan firman Tuhan. Itulah salah satu jalan, salah satu contoh kita untuk menumbuhkan iman kita. Tidak ada cara lain. Kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan, kita tidak akan bertumbuh. Banyak orang akhir-akhir ini terhempas, terhilang karena tidak mempedulikan lagi akan sesamanya, tidak mempedulikan lagi akan Tuhan, tidak mempedulikan lagi akan ibadah, tidak mempedulikan lagi akan hal yang baik. Mereka akan terhempas, Bapak Ibu. Kita jangan jadi orang yang seperti itu, tapi kita mau belajar melalui firman Tuhan saat ini bahwa kualitas iman kita itu, kita harus mendapatkan sebuah tindakan, ya. Banyak orang memiliki kualitas iman. Kekurangan iman disebabkan karena kurangnya pengenalan akan Tuhan. Jadi kita jangan tidak tahu atau tidak mengenal Tuhan kita. Kita tidak tahu, tidak mengerti akan firman Tuhan. Kita belajar bersama-sama dan terus bertumbuh bersama-sama. Karena akhir zaman ini semakin hari bukan semakin baik, tapi kita tahu bahwa kita harus melewati semuanya ini. Baik di lingkungan kita, baik di tempat tinggal kita, baik di setiap pekerjaan kita bisa melihat situasi saat ini. Yang penting di dalam kualitas iman adalah menerapkannya di dalam tindakan kita. Jadi iman tidak disertai dengan perbuatan, kita tidak akan bisa melihat hasil dari iman tersebut, ya, yaitu kemurahan Tuhan. Pertanyaannya nih gini, apakah kita sudah memiliki iman yang terarah kepada Yesus saja untuk mencapai tujuan akhir kita? Apakah kita memiliki iman yang terarah kepada Tuhan, terarah pada Tuhan Yesus? Pelayanan yang kita lakukan, apakah pelayanan untuk manusia, atau pelayanan untuk diri kita sendiri, atau kita pelayanan untuk Tuhan? Kalau kita melayani untuk Tuhan, kita akan tough, kita akan menghormati, kita akan meresponi setiap pelayanan kita dengan baik, bukan karena tugas dan tanggung jawab yang diberikan, tetapi kita bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan salah dalam menempatkan arah iman dan tujuan kita, Bapak. Jangan salah dalam menetapkan arah dan tujuan kita. Ya. Kualitas iman kita akan tampak ketika kita mampu memanfaatkan waktu-waktu yang ada untuk menjumpai Tuhan Yesus yang membawa persoalan hidup kita itu kepadanya. Datang kepada Tuhan setiap hari, setiap pagi, setiap malam, berdoa, meminta anugerahnya, meminta belas kasihannya dalam kehidupan kita, supaya hidup kita ini bisa terlihat dan orang lain yang menilai, orang lain bukan kita, bukan diri kita,
yang menilai keluarga kita. Adik kita kan, atau kakak kita kan. Gitu. Bukan kita yang menilai, tapi orang lain di sekitar kita yang menilai bahwa hidupnya berkenan gak kepada Tuhan, hidupnya sesuai dengan firman gak. Kalau kita sebentar-sebentar marah, sebentar-sebentar jelekin orang, sebentar-sebentar gerutu, kita bisa lihat bahwa respon kehidupan kita tidak mengenal Tuhan. Ya. Apa saja 3 hal yang kita sampaikan pada siang hari ini, Bapak Ibu, untuk mengenal kualitas iman kita. Yang pertama, iman saudara bisa lemah dan kuat. Ya. Ada yang kedua itu iman teruji dan tak teruji. Yang ketiga, iman kecil atau iman kita semakin besar. Tumbuh menjadi kuat walaupun di tengah-tengah percobaan yang berat. Kita harus tumbuh dan kuat walaupun di tengah-tengah percobaan, di tengah-tengah badai, himpitan yang menghimpit kita. Kita harus tetap kuat. Dengan konsisten walaupun keadaan memaksa kita untuk mundur atau menyerah, memiliki arah iman dan tujuan yang jelas. Percaya kita bisa melewati setiap permasalahan hidup kita dengan turut campur tangan Tuhan. Tanpa campur tangan Tuhan kita tidak akan bisa apa-apa. Kita nothing. Hanya dengan pertolongan Dia, hanya dengan belas kasihan Tuhan, kita bisa ada sampai hari ini. Kita hidup karena pertolongan Tuhan. Kita bernafas, dikasih kesempatan untuk hidup sehat, itu semua karena anugerah Tuhan. Percaya Bapak Ibu, setiap kita harus memiliki kualitas iman yang luar biasa dalam Tuhan. Iman kita harus bertumbuh. Kita bisa melihat bahwa ketika iman seseorang bertumbuh dan semakin kuat, hidupnya akan semakin strong. Walaupun dalam keadaan goncangan apapun, dia hanya berfokus kepada Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kasih Tuhan menyertai Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Tetap semangat. Shalom. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati, kita mendoakan beberapa doa syafaat kita dan doa persembahan kita. Bapa Tuhan Yesus yang baik, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk penyertaan Kau yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, kami mau menyerahkan semua hidup kami, semua rencana-rencana-Mu ya Bapa, biar terjadi, tergenapi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bapa, kini saatnya kami mau membawa persembahan kami, persembahan kasih kami, persembahan perpuluhan kami ya Bapa, kiranya dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Kiranya tangan Tuhan yang memberkati, tangan-tangan yang memberi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya semua berkat yang datang daripada Engkau adalah yang terbaik ya Bapa. Bapak, kami juga mau bersatu hati berdoa Bapak untuk pergumulan atau kerinduan dalam doa-doa sidang jemaat-Mu ya Bapak. Apapun yang mereka doakan Tuhan, kami percaya tangan Tuhan yang terus memberkati, tangan Tuhan yang menjawab, tangan Tuhan yang memberikan jalan keluar untuk setiap doa-doa sidang jemaat-Mu ya Bapak. Dengan satu hati ya Bapak, kami berdoa untuk yang sakit Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan Jehovah Rafa kami, Tuhan yang maha menyembuhkan kami ya Bapak. Dengan bilur-bilur kuasa Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Yang membutuhkan pekerjaan Tuhan, dalam kesulitan ekonomi Tuhan, kami berdoa Tuhan, Engkau Jehovah Jireh kami ya Tuhan. Tuhan yang memenuhi setiap kebutuhan anak-anak-Mu ya Bapa. Anak-anak yang mengasihi Engkau, anak-anak yang berserah hidupnya kepada Engkau ya Bapa. Kami percaya tangan-Mu ya Bapa tak pernah terlambat dalam menolong kami ya Bapa, dalam menjawab semua doa-doa ya Bapa. Terima kasih Bapak, kami juga terus berdoa hubungan suami istri, orang tua dengan anak juga ya Bapak. Biar Engkau tambah-tambahkan semakin manis ya Bapak. Hubungan yang semakin bijaksana, hubungan yang semakin ditambah-tambahkan kesabaran, semakin penuh dengan kasih-Mu ya Bapak. Sehingga keluarga ya Bapak dapat kembali harmonis Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk keluarga-keluarga ya Bapak.
Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur juga untuk keadaan di kota Sydney, Australia, di kota Wollongong, tempat kami tinggal ya Bapak. Kami berdoa kiranya tangan Tuhan yang terus memberikan kemuliaan, tangan Tuhan yang terus memberikan berkat-berkat-Mu ya Bapak untuk anak-anak-Mu dimanapun kami berada ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami percaya pertobatan, revival jiwa ya Bapak semakin dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, ke dalam tangan-Mu kami naikkan doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Sebentar kita akan selesai dengan ibadah kita pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Pastor Doni yang sudah sharing firman Tuhan. Semua kita pasti diberkati. Pastor David yang juga sudah menjadi berkat buat kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kedangkan tangan kita bersama-sama. Kita selesai dengan ibadah pada siang hari ini. Bapak Surgawi, hati kami penuh dengan ucapan syukur. Biar Tuhan sebentar kalau kami berpisah satu dengan yang lain, penyertaan-Mu ada pada setiap kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita berkata amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Shalom.